Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqana al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin wa huwa alladzi ja'alana wa iyyakum fi sa'idin wa ja'alana wa iyyakum fil faizin wa ja'alana wa iyyakum wabil khusus kullu min Falastin, ya, kullu bunyan min Falastin, la'allallahu a'tanahu fi karimatin wa salamatin wa fi sabilillahi ilal jannatil firdaus. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral kaumul muslimin, kajian syarah hadis sahih yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir zaman ini, akhirnya zaman ini, kalau kita tengok di dalam Darul Ifta, ya, bahwasannya naw'ani minal fitan. Al-fitnatu da'imah wa fitnu akhiru zaman, ya, akhir zaman. Jadi kalau kita mau melihat jemaah sekalian, mau melihat di dalam Darul Ifta yang diterbitkan pada hari Rabu 30 April 2025, atau ini adalah artikel yang diterbitkan atau yang dipublis pada tanggal 1 Januari 2017. Maka di situ tertera atau terkutip atau termaktub tentang naw'ani minal fitan, ya. Ada dua macam fitnah, ya. Yang pertama yakni al fitnah ad-daimah, ya. Fitnah yang memang pasti terjadi, ya, di sepanjang zaman, fitnah yang kekal. Ya, ini adalah kematian. Yang kedua, fitnah akhir zaman. Jadi Ustadz di sini jamaah sekalian ingin mengkaji khusus tentang fitnah akhir zaman. Makanya nanti jamaah sekalian, ini ada nanti part 1, nanti pekan selanjutnya part 2, nanti pekan selanjutnya part 3. Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia. Fitnah akhir zaman. Tentu kalau kita mau mengulas hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang fitnah akhir zaman. Namun pada part pertama ini Ustadz ingin menerangkan mengenai 3 hadis. Yang pertama tentang gambaran umum, hadis tentang gambaran umum. Kemudian yang kedua hadis tentang gambaran khusus tentang akhir zaman. Kemudian hadis yang ketiga, yakni hadis yang membahas secara khusus, detail dan spesifik tentang fitnah akhir zaman. Masyarakat kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Tentunya kita mengetahui secara bersama-sama
hidup di era akhir zaman merupakan hidup yang sungguh-sungguh berat, jamaah sekalian. Hidup di era akhir zaman banyak sekali terjadinya fitnah-fitnah akhir zaman. Bahkan mungkin di era akhir zaman ini Islam bisa saja menjadi satu, bisa melawan kekuatan Amerika dan Israel, namun sebaliknya Islam malah bisa hancur lebur. Islam malah bisa berpecah belah. Bahkan Republik Indonesia ini pun bisa jadi nasibnya seperti India dan Pakistan. Tentunya jamaah sekalian mengetahui India dan Pakistan dulu berada di dalam satu kerajaan, yakni kerajaan Mughal, dinasti Mughal. Namun karena terjadi konflik internal yang berkepanjangan, konflik yang kemudian merambat ke konflik antar agama, konflik antar etnis, lalu kemudian memiliki keinginan dan destiny yang berbeda-beda hingga akhirnya membuatlah negara sendiri-sendiri. Tentunya ini sangat-sangat mengecewakan jamaah sekalian ya. Jangan sampai negara tercinta Indonesia ini nanti terpecah belah, nanti menjadi 3 negara, misalnya negara Sumatera, kemudian negara Jawa, negara Sulawesi dan Papua, negara Sulawesi dan Papua. Karena Ustadz beberapa kali lihat tayangan di YouTube, banyak orang Indonesia yang kemudian protes ke PBB. Dalam persidangan PBB mereka memprotes karena seakan-akan terjadi ketimpangan tidak adil, tidak seimbang, terjadi ketimpangan antara pembangunan di Pulau Jawa dengan Sumatera, dengan Kalimantan, dengan Sulawesi dan Papua. Dan banyak terjadi diskriminasi di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan sebagainya. Makanya kita banyak-banyak memohon kepada Allah, semoga Republik Indonesia ini tidak menjadi hancur, tidak menjadi retak, tidak sama nasibnya seperti India dan Pakistan yang sekarang ini lagi memanas karena perebutan wilayah Kashmir kalau nggak salah itu. Nah tentunya jamaah sekalian, mari kita tengok peristiwa Pakistan dan India sebagai pelajaran bagi kita semua. Semoga Republik Indonesia ini terhindar dari perpecahan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masyarul kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Adapun hadis pertama yang akan Ustadz sampaikan yakni Haddatsana Abu Nuaim, Haddatsana Ibnu Uyainah, an Zuhri an Urwah, an Usamah radhiyallahu anhu qala asyrafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala utumin minal atami faqala hal tarawna ma ara inni aral fitana taqa'u khilala buyutikum mawaqi'al qatr. Artinya, telah bercerita kepada kami Abu Nuaim, telah bercerita kepada kami Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Usamah radhiyallahu anhu, Nabi naik ke atas salah satu dari benteng-benteng kota Madinah. Lalu bersabda, apakah kalian melihat sebagaimana aku melihat? Sungguh aku melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di sela-sela rumah kalian.
seperti tempat jatuhnya tetesan air hujan. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sebelum kita melanjutkan pembahasan hadis yang pertama ini, mari kita simak tayangan yang berikut ini. Pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menerangkan hadis yang tadi Ustadz sampaikan di dalam kitabnya Fathul Bari, yakni ketika beliau menerangkan atau mensyarah man atama al-Madinah, ya, tadi ada kata-kata ala utumim minal atom, itu ya, ala utumim minal atom. Kenapa kok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat fitnah-fitnah yang menyebar di sekitar rumah penduduk Madinah? Karena itu merupakan salah satu mukjizat kenabian. Tentunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau juga bisa melihat sesuatu yang belum terjadi atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika beliau SAW naik ke benteng kota Madinah, melihat sekeliling kota Madinah, ternyata Rasulullah seakan-akan bisa melihat fitnah bertebaran di muka bumi. Fitnah bertebaran di kota Madinah, ya. Saking banyaknya, bahkan saking banyaknya, kata Nabi Muhammad SAW, seakan-akan saking banyaknya itu seperti jatuhnya tetesan air hujan. Tentunya jamaah sekalian mengetahui kan ya, namanya tetesan air hujan itu jelas jumlahnya banyak, tak terhitung. Begitu pula fitnah akhir zaman, ya. Itu semakin banyak dan bertambah banyak jumlahnya. Bahkan mungkin bisa berlipat-lipat jumlahnya. Ya, itulah ya mengerikannya fitnah akhir zaman. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika mensyarah sabda Nabi hal tarawna ma ara qalu la, maka di situ diterangkan kata Nabi Muhammad SAW, inni ara al-fitana taqa'u khilala buyutikum mawaqi'al qatr, ya, seperti tetesan air hujan. Nah, ini ditafsirkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni dengan periwayatan dari Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dari Sufyan, innila ara mawaqi'al fitan wal muradu bil mawaqi'i mawadhi'us sukuti wal khilali an-nawahi qala at-tibi taqa'u maf'ulusan wa yahtamilu ayyakuna halan wa huwa aqrabu wa ru'ya bima'na an-nadhar ay kashfuli fa absarat dzalika ayanan. Nah, ini tadi sebenarnya udah Ustadz terangkan ya. Yaitu salah satu mukjizat kenabian. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa terlihat oleh manusia biasa. Ya, bisa melihatnya atas seizin Allah. Bisa melihat masa depan atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawaqi'al qatr, ya. Kawaqi'al qatr. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam riwayat Al-Mustamili dan Al-Kashmihani,
Al-qatar maknanya al-matar, air hujan. Dan di dalam riwayat alamah an-nubuwah kama waqi'al qatar wa qad taqaddam al-kalam ala hadhihi riwayah fi akhiril hajj wa innama ikhtassat al-Madinah bidzalika. Ya. Jadi kalau kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ada sebuah riwayat ya dari Al-Mustamili dan Al-Kashmihani bahwasanya al-qatar itu maknanya adalah al-matar, air hujan. Rintik-rintik air hujan, tetesan air hujan. Tapi juga ada yang menerangkan bahwasanya ya al-qatar itu adalah ya khasnya Madinah ya. Madinah itu sesuatu yang bercahaya, sesuatu yang bersinar ya. Ya, Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah yang bercahaya. Kota Madinah yang bersinar atau yang mencerahkan kalau dalam bahasanya Muhammadiyah atau Persyarikatan Muhammadiyah. Lianna qatala Utsman radhiyallahu anhu kana biha summan tasharat al-fitan fil biladi ba'da dzalika fal qitalu bil jamali wa bisiffin kana bisababin qitali Utsman kutila Utsman wal qitalu bil bin nahrawani kana bisababin at-tahkimu bisiffin. Nah ini. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kenapa kok disebut dengan al-qatar, dengan kata-kata al-qatar? Karena memang ya fitnah itu bermula ketika terbunuhnya sahabat atau Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian setelah terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan, maka kemudian terjadilah peperangan Jamal dan peperangan Siffin. Coba jemaah sekalian ini, kita jadikan peristiwa-peristiwa terdahulu sebagai pelajaran kita. Jangan sampai negara kita itu terjadi fitnah al-qatar seperti yang dilihat oleh Rasulullah SAW di masa yang lalu. Jadi Rasulullah SAW naik benteng melihat, suatu saat nanti banyak fitnah di kota Madinah ini. Ternyata benar jemaah sekalian. Saat itu Madinah ya, Khalifah Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah di kota Madinah. Lalu kemudian beliau terbunuh. Setelah terbunuh, tak lama kemudian terjadilah perang Jamal. Terjadilah perang Siffin. Itu pun terjadi di Madinah, sama jemaah sekalian. Maksudnya terjadi di Madinah adalah asal mulanya dari Madinah karena peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Itu jemaah sekalian. Untuk itu jangan sampai kemudian Indonesia hancur lebur, rusak, berantakan gara-gara oknum-oknum yang nggak jelas itu. Bila perlu kalau kabur aja dulu ya sudah, yang nggak suka sama Indonesia biar kabur aja lah jamaah sekalian ya. Ya, daripada ngerusak negara kita, ya udah kabur sana. Ya, biar suruh jadi relawan Palestina nanti melawan Israel ya. Biar kan katanya biasanya orang Indonesia itu kan jihad. Ya sudah, kalau pengen jihad jangan di negara kita ya. Daripada bikin kisruh di negara kita, lebih baik jamaah sekalian orang-orang yang pengen bikin kisruh ini lebih baik silahkan ke Palestina. Ya, berjihad di sana. Kalau mati syahid di sana, insya Allah Allah akan menempatkan mereka di surganya Firdaus. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Ya, jadi Ustadz sebenarnya setuju aja sih kabur aja dulu ya, nggak apa-apa silahkan. Istilah kabur aja dulu ya sudah sana, daripada ngerusak negara kita, ngabrak-ngabrik negara kita, mendingan kabur aja lah. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Kita kok nggak ngelihat peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Utsman. Beliau terbunuh, dibunuh oleh orang-orang ya Yahudi Nasrani dan antek-anteknya ya.
Kemudian setelah terjadi peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, maka kemudian tibalah peperangan Jamal, peperangan Siffin ya. Itu pun karena awal mulanya ya para pembunuh Khalifah Utsman tidak diadili, tidak dihukum yang setimpal. Tidak dikisos ya, nyawa diganti dengan nyawa, sehingga terjadilah perang Jamal, begitu pula perang Siffin. Apakah Indonesia pengen nasibnya sama dengan perang Jamal? Apakah Indonesia pengen nasibnya sama dengan perang Siffin? Ya silakan, rakyat Indonesia yang menentukan. Jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mari kita sebelum melanjutkan kajian fitnah-fitnah akhir zaman ini, mari kita simak tayangan yang berikut ini. Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Ustadz sampaikan di sini, tadi yang Ustadz sampaikan tadi itu bukan kata Ustadz jamaah sekalian. Ini kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ketika menafsirkan, ketika mensyarah kata-kata al-qatar itu maknanya bisa jadi al-matar, air hujan, bisa jadi kenyataan atau realita Madinah pada saat zaman dahulu kala. Ya, yang mana pada zaman dahulu kala terjadi fitnah besar setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Maka karena pembunuh khalifah tidak diadili, tidak dihukum secara tegas, tidak dikisos, maka terjadilah perang Jamal dan terjadilah perang Siffin. Ini harus jadi pelajaran jemaah sekalian bagi negara ini. Jangan sampai negara ini berpecah menjadi negara Sumatera, negara Jawa, negara Kalimantan, negara Sulawesi dan Papua. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau memang terjadi seperti itu, pupuslah sudah harapan kita, ya. Ya, istilahnya kalau orang lagi jatuh cinta ditolak jamaah sekalian. Pupuslah sudah harapanku, berakhirlah cintaku. Nah seperti itu. Sama ketika Indonesia hancur, berpecah belah menjadi beberapa negara-negara, maka akhirnya Indonesia tak memberi sumbangsi apa-apa untuk dunia, apalagi mau berkontribusi besar untuk Palestina. Kita sendiri secara internal belum bisa menyelesaikan masalah kita. Kita belum selesai dengan masalah diri kita masing-masing. Kita masih memiliki masalah dengan diri kita masing-masing, dengan kelompok kita masing-masing, dengan kepentingan masing-masing. Bahkan jemaah sekalian, Ustadz di sini sebagai seorang Ustadz, penyampai dakwah, mubalik, Ustadz di sini juga siap dikoreksi oleh jemaah sekalian. Silakan beri masukan ke Ustadz. Misalnya Ustadz yang Ustadz sampaikan nggak benar, silakan jemaah sekalian koreksi. Kalau Ustadz menyampaikan ini ternyata tidak ada di Fathul Bari, dicek jemaah sekalian. Kira-kira ada nggak? Ya, jemaah sekalian yang Ustadz sampaikan ini ada di nomor hadis 7060. Ya, Sahih Bukhari nomor hadis 7060. Bahwasanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarah hadis tentang al-qatar ya, dengan al-matar dan dengan fitnah-fitnah yang terjadi di masa dahulu kala. Untuk itu sahabat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mari kita jadikan pelajaran bahwasanya Nabi pada zaman dahulu kala ketika naik ke benteng bisa melihat fitnah yang begitu banyak dan merajalela seakan-akan sebanyak tetesan air hujan. Itu sebagai warning kita, peringatan kita. Bahwasanya hidup di akhir zaman itu fitnahnya lebih kejam. Ya, fitnahnya lebih kejam.
Fitnahnya lebih banyak, lebih membabi buta jamaah sekalian. Ya, kalau jamaah sekalian nggak percaya, kita lihat hadis yang kedua. Ini baru hadis yang pertama jamaah sekalian. Kita lihat sekarang hadis yang kedua. Masyarul kaum muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Mari kita beranjak ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Hadatsana Wahab bin Jarir, hadatsana Abi qala sami'tu al-A'mashi an Abi Wa'il an Hudzaifah qala dzukira ad-dajjalu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala la ana la fitnatu ba'dikum ukhu akhwafun indi min fitnatid dajjali walan yanjua ahadun mimma qablaha illa naja minha wa ma suni'at fitnatum munzu kanatid dunya sagiratun wala kabiratun illa li fitnatid dajjal. Ini hadis yang kedua yang menerangkan bahwasanya fitnah air kejam itu lebih kejam dari fitnah dajjal bahkan jamaah sekalian. Artinya, telah menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir telah bercerita kepada kami ayahku berkata, aku mendengar Al-A'mashi dari Abu Wa'il dari Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, Dajjal disebut-sebut di dekat Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, sungguh, ini kata Nabi Muhammad SAW jamaah sekalian, sungguh fitnah sebagian dari kalian lebih aku takutkan, kata Rasulullah SAW, daripada fitnahnya Dajjal. Ini jamaah sekalian, ini yang ngomong bukan Ustadz Jati loh ya jamaah sekalian ya. Rasulullah SAW ngomong, sabda, ngendiko kepada kita semua, kalau fitnahnya kalian semua ini lebih mengerikan daripada fitnahnya Dajjal. Dan tidaklah, kata Nabi Muhammad SAW, dan tidaklah seseorang selamat dari fitnah sebelumnya, melainkan pasti selamat dari fitnah setelahnya. Dan tidaklah fitnah kecil ataupun besar dibuat sejak dunia ada, melainkan untuk fitnahnya Dajjal. Jadi jamaah sekalian, nah, ini mohon maaf tadi hadis yang pertama ya. Hadis yang pertama ini adalah hadis muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukharinya nomor hadis 3330. Ya, yang hadis tentang fitnah seakan-akan dilihat oleh Rasulullah seperti tetesan air hujan ya, karena saking banyaknya. Itu ada di hadis Sahih Bukhari nomor hadis 3330 atau nomor hadis 3597, juga ada di Sahih Muslim nomor hadis 2885 atau 5135. Ini hadis yang pertama. Sekarang hadis kedua tadi yang udah Ustadz terangkan, ini adalah hadis sahih juga. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad Ibnu Hambalnya nomor hadis 22.215. Jadi cuma sekalian silakan dicek sendiri hadisnya ada enggak, kata Ustadz Jati, ada enggak sumbernya. Ya kalau ada silahkan diamalkan jemaah sekalian. Jadi hadis yang kedua Ustadz ulangi bahwasanya Rasulullah SAW sudah bersabda bahwasanya fitnah akhir zaman, fitnahnya kita manusia itu lebih kejam, lebih menakutkan ya di mata Rasulullah SAW saat itu daripada fitnah Dajjal. Bayangkan jamaah sekalian, yang katanya fitnah Dajjal itu fitnah akhir zaman sebelum ketika hari kiamat, lah kok jamaah sekalian, kata Rasulullah itu lebih mengerikan fitnah-fitnahnya manusia, fitnah-fitnah yang terjadi sebelum fitnah Dajjal.
Jemaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jadi Rasulullah SAW sudah menegaskan fitnah akhir zaman itu begitu mengerikan. Untuk itu jemaah sekalian, mari kita harus jadikan hadis yang kedua ini sebagai pelajaran agar kita tidak mengulangi peristiwa atau tragedi masa lalu. Tidak mengulangi ya kegelapan yang terjadi di masa lalu. Mari kita lanjutkan setelah tayangan yang berikut ini. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang ketiga yakni telah menceritakan, nah ini Ustadz nggak baca Arabnya ya jamaah sekalian, mohon maaf karena nanti waktunya bisa habis. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri. Ia berkata telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, zaman terasa semakin cepat berlalu, amal soleh semakin berkurang, kebakhilan atau kikil ya, pelit, sifat kikir, kefakiran, kekikiran, ya kepelitan semakin merajalela. Fitnah atau maksiat dinyatakan secara terang-terangan dan banyak al-haraj. Lalu para sahabat bertanya, apa itu al-haraj wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW bersabda, pembunuhan. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 5577 atau nomor hadis 6037 dan nomor hadis 6537 atau nomor hadis 7061. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jadi di dalam hadis yang ketiga ini Rasulullah SAW begitu detail, begitu gamblang, begitu jelas menerangkan kepada kita bahwasanya di akhirnya zaman ini, zaman itu semakin cepat berlalu. Makanya jamaah sekalian coba kita renungkan. Ini baru bulan Mei. Perasaan kemarin ya baru bulan April tahun 2023. Jadi seakan dari tahun ke tahun itu seperti bulan ke bulan, saking cepatnya berlalu. Perasaan dari bulan ke bulan itu seperti pekan ke pekan. Begitu pula perasaan cepatnya hari itu seperti dari jam ke jam. Jemaah sekalian yang dirahmati dan berkahi Allah. Jadi itu jemaah sekalian, saking cepatnya berlalu waktu dari tahun ke tahun itu seperti dari bulan Januari ke bulan Februari, dari bulan Februari ke bulan Maret dan seterusnya. Semakin cepatnya berlalu waktu itu, seakan-akan bulan itu seperti dari pekan ke pekan, dari pekan 1 ke pekan 2, pekan 2 ke pekan 3, pekan 3 ke pekan 4. Misal kita pikir, perasaan kemarin baru tahun 2022, kok sekarang udah 2025 ya? Nah itulah kata Nabi Muhammad SAW, zaman terasa semakin cepat berlalu. Amal saleh semakin berkurang, kata Nabi Muhammad SAW. Benar ini jemaah sekalian. Kita sekarang ini jemaah sekalian, amal saleh kita itu kok tambah lama, tambah nurun. Grade kita itu, yang tadinya di grade high performance, sekarang kita itu mungkin di medium performance. Bahkan mungkin mengalami penurunan yang signifikan menuju yang paling bawah ya,
low performance, menuju ke low performance. Itu jemaah sekalian. Ya. Jadi amal saleh kita semakin berkurang. Kemudian kebahilan merajalela, kekikiran, kepelitan, sifat bahil itu semakin merajalela jamaah sekalian. Di zaman sekarang kita nyebar flyer ke berbagai tempat, ke berbagai kampung. Itu susah jamaah sekalian untuk dapat donasi. Karena sekarang orang hidup semakin egois. Orang hidup semakin ya pengen ngurus diri sendiri. Bahkan mohon maaf jemaah sekalian, kalau kita tinggal di sebuah perumahan, misalnya ada komplek A nomor rumah 1, 2, 3, 4, 5. Itu belum tentu jemaah sekalian komplek A itu, komplek yang A antara rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga itu saling mengenal, belum tentu jemaah sekalian. Belum tentu. Bahkan kalau kita misalnya nganterin paket, Pak, tahu nggak yang namanya ini? Lah bloknya di mana? Di blok A, Pak. Ya blok A ya ini. Tapi nomor rumahnya nomor rumah 3, Pak. Ya saya nggak tahu. Saya kan nomor rumah 2. Masa tetangganya nggak tahu kan gitu. Inilah jamaah sekalian. Ya. Jadi ya karena kebahilan merajalela, maka mereka hidupnya individualis. Memikirkan diri sendiri jamaah sekalian. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW lanjutannya. Fitnah atau maksiat dinyatakan secara terang-terangan. Nah sekarang jemaah sekalian ya, fitnah itu terang-terangan. Ya sekarang beredar kejadian yang nyata. TNI masuk ke kampus. Ya, TNI berusaha ingin ikut campur soal kampus. Nanti lama-lama TNI pengen duduk di semua posisi kementerian, semua posisi BUMN, ya nanti lama-lama juga semuanya dikuasai TNI. Nanti lama-lama semuanya dibantai habis mungkin seperti itu jamaah sekalian ya. Ini apa ya? Apakah kita tidak menengok bagaimana peristiwa judi online jamaah sekalian? Judi online itu pelaku di luar anak-anak yang berusia 10 tahun ke bawah. Maka di situ banyak sekali, puluhan bahkan ratusan ribu ya dari TNI maupun polisi yang ikut terlibat dalam judi online jemaah sekalian. Nah itu. Apakah lalu kita kemudian karena pengen melakukan imperialisme kemudian kita mendikdayakan TNI? Ya, itu terserah jemaah sekalian. Kalau ingin menafsirkan seperti itu. Kemudian yang terakhir, dan banyak al-haraj kata Nabi Muhammad SAW. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, al-haraj itu apa sih? Lalu kata baginda Rasulullah SAW, pembunuhan. Nah ini jemaah sekalian, ya banyak terjadi pembunuhan ya oleh anggota TNI yang terjadi di Medan tahun 2024. Kemudian yang kemarin terjadi di Waikanan, 3 polisi ditembak mati oleh TNI saat menggerebek sabung ayam, judi ayam, ya. Kemudian kasus rental mobil, ya ditembak, bos rental mobil tembak oleh TNI. Kemudian ada kasus yang lain ya, banyak lah ya, ada wartawan kalau nggak salah, wartawan wanita ditembak mati oleh TNI juga. Ini juga harus kita jadikan pelajaran ya, bahwasanya Rasulullah SAW memprediksi ya akan banyak terjadi pembunuhan ya. Ya pembunuhan yang nggak hanya TNI yang melakukan ya, banyak juga kriminalitas yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan kepada laki-laki ya. Anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, banyak sekali. Nah ini semuanya harus kita jadikan pelajaran
bahwasanya jamaah sekalian, untuk konklusi kesimpulan kajian kali ini, yang pertama, bahwasanya fitnah akhir zaman itu lebih banyak dan lebih dahsyat daripada tetesan air hujan jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, konklusi yang kedua, bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW juga, ini kata Nabi lagi, yang pertama tadi juga kata Nabi, yang kedua kata Nabi, bahwasanya baginda Rasulullah SAW juga telah memprediksi bahwasanya fitnahnya kita semua itu lebih kejam, lebih dahsyat daripada fitnahnya Dajjal. Kenapa kita perlu mengetahui ini, bahwasanya ya fitnah kita kok lebih kejam dari fitnah Dajjal? Ya karena fitnah kita itu lebih mengerikan sampai membuat Rasulullah SAW saja takut. Lebih menakutkan daripada fitnahnya Dajjal. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW juga telah memprediksi bahwasanya zaman semakin cepat berlalu, amal soleh semakin berkurang, kebahilan merajalela, fitnah malah dilakukan terang-terangan, kemudian terjadi pembunuhan di mana-mana. Nah, ini semuanya harus kita jadikan sebagai pelajaran agar kelak Indonesia tidak berpecah belah, agar kelak Indonesia tidak hancur lebur, ya, tidak bubar pada tahun 2030. Kalau terjadi bubar tahun 2030 jamaah sekalian, tentu tidak ada 2045 zaman keemasan. Indonesia emas itu hanyalah mimpi belaka. Wallahu a'lamu bishawab. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.